Assalamualaikum Ibu Silvi. Waalaikumsalam Ibu Yosi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, gimana nih mohon izin ya Bu, saya ingin mensupervisi Ibu mengenai berkaitan dengan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Ya, gimana nih Bu coaching yang pernah Ibu lakukan selama ini bagaimana nih? Ya, coaching yang pernah saya lakukan ya biasa sih Bu. Kadang saya memiliki kesulitan dalam prosesnya gitu loh Bu pada saat coaching. Jadi proses meng-coaching gitu Bu ya? Iya Iya. Bu. Ini siapa saja yang sudah Ibu coaching selama ini? Yang sudah saya coaching itu ada teman saya pernah Bu. Terus kebanyakan sih murid sih Bu. Murid ya. Iya. Jadi sudah banyak juga Bu ya Iya Bu. coaching. Dari pengalaman Ibu tadi meng-coaching kawan atau meng-coaching anak-anak gitu kan. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dari Ya, coaching itu? Kompetensi apa nih? dari dari pengalaman itu ya Bu ya, saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya bagian menyimak sih Bu. Saya tuh aduh kurang banget Bu kalau menyimak Bu. Oh, maksudnya di sini menyimak apa ini? Boleh ceritakan Ibu, menyimak yang Iya, bagaimana? jadi saya tuh kalau ada coach yang lagi ngomong gitu Bu, lagi cerita gitu, saya sudah fokus, di tengah jalan kadang ada gangguan apa gitu, saya langsung langsung terbagi fokus saya gitu loh Bu. Jadi sehingga saya kayaknya nggak bisa menyimak itu dengan seksama gitu loh Bu. Jadi apa yang disampaikan coach saya selalu ulangi lagi. Apa maksudnya? Terus boleh ulangin lagi nggak jawabannya? Jadi selalu saja seperti itu Bu. Jadi kemampuan untuk hadir seutuhnya gitu ya, Bu, ya? Dalam Iya Bu, meng-coaching itu, itu susah Bu banget Bu. Siti belum hadir sepenuhnya. Iya, kira-kira, Ibu tadi keahlian kompetensi yang menyimak tadi, kalau kita ukur gitu, Bu, tadi berapa Ibu menilai diri Ibu gitu, yang Lima selama ini gitu? 50% Bu, parah banget Bu. Makanya ini kesempatan supervisi saya pengen Ibu menilai saya gitu kan, kasih feedback ke saya bagaimana cara saya meningkatkan kompetensi saya. Siapa tahu Ibu punya solusinya gitu kan Bu. Lebih saya bisa memperdalami, di mana kompetensi yang ingin Ibu Silvi tadi ingin saya simak tadi, yang ingin saya lihat tadi, yang ingin saya amati tadi, silakan Ibu untuk praktek coaching ya Bu ya, sehingga nanti saya bisa melihat kompetensi Ibu tuh yang ingin Ibu kembangkan tadi, yang Ibu sebutkan tadi, yaitu Oke. keterampilan menyimaknya Ibu ya. Iya iya Oke, Bu. Oke. silakan Bu Silvi. Terima kasih Bu Yosi. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Ibu Silvi. Iya. Katanya ada yang mau Ibu sampaikan nih sama saya Bu ya. Iya Bu, maaf ini Bu sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Eh, saya ingin curhat ini Bu. Iya. Curhat apa nih Bu ya? Ini Bu tentang siswa di kelas saya itu ada beberapa atau boleh dikatakan ya mayoritas lah Bu ya. Iya. Seringkali cepat terpancing kemarahannya begitu. Cepat betul itu terpancing kemarahannya. Sehingga kalau sudah terpancing nanti udah mereka adu mulut atau mungkin mengumpat dengan kata-kata kotor gitu, dan yang lebih parah bisa berantem gitu atau berkelahi begitu. Iya. Jadi Ibu tadi katakan bahwa Ibu bingung dengan anak Ibu yang sering mudah terpancing marahnya ya Bu ya.
sering adu mulut, mengumpat, bahkan berkelahi. Ya. Kira-kira apa sih Bu yang melatar belakangi murid Ibu melakukan hal tersebut? Kalau ketika mereka marah, terus saya tanya, saya panggil beberapa gitu ya. Ya macam-macam Bu, latar belakang itu beragam. Ada yang karena kesal, sering diejek-ejek gitu. Terus ada yang karena kesal, penanya hilang gitu, tiba-tiba hilang gitu mejanya, padahal baru ditinggal sebentar gitu. Ya ada juga yang karena kan kami sampai sore, jadi kan siswa itu kan wajib bawa bekal dan air minum gitu ya. Jadi ada saja gitu beberapa siswa itu yang suka usil dengan meminum air gitu. Nah akhirnya ya temennya marah, jadinya begitu. Oke, jadi murid Ibu adu mulut, mengumpat, berkelahi itu karena kesel ya Bu ya, diejek, kadang ya pena hilang, terus usil gitu ya Bu ya. Terus mohon maaf nih, saya tanyakan lagi nih Bu, tujuan Ibu tadi apa nih Bu? Ya saya pengen ada ketemu ya Bu solusi atau pemecahan masalah dari problem di kelas saya ini, karena terus terang ya malu juga saya Bu, Kak Safir, tiap hari ada saja anak murid saya itu yang masuk ke kantor dipanggil BK begitu. Iya, jadi Ibu ingin diselesaikan masalah ini ya Bu ya. Kalau misalnya masalah ini hilang, apa yang Ibu harapkan? Ya tentunya saya sangat senang Bu gitu. Artinya murid-murid saya kan berarti sudah menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik gitu ya, bahwa itu ada perbuatan yang tidak santun gitu. Ya senanglah Bu pasti. Ya, jadi kalau masalah ini hilang, Ibu merasa senang ya Bu ya. Keadaan seperti Iya, apa Bu. yang Ibu harapkan setelah masalah ini hilang? Maksud saya keadaannya yang ideal. Ya tentunya tidak lagi ada siswa yang marah-marah, tidak ada lagi siswa yang kehilangan begitu. Jadi suasananya ya nyaman ya, suasananya siswa asik dengan belajar begitu, Bu. Jadi Ibu mengharapkan suasana kelas itu nyaman ya Bu ya? Iya, Oke, betul. kira-kira Bu, apa yang dapat membuat kelas itu nyaman? Ya tentunya kalau kelas itu kan nyaman ya kalau nggak ada yang anak-anak tadi itu Bu, yang Iya. tidak ada yang marah-marah, tidak ada yang mencuri begitu. Iya, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang penanya hilang gitu ya Bu ya. Oke. Iya. Jadi bagaimana cara menciptakan Bu, suasana yang nyaman tersebut? Kira-kira seperti apa? Nah, kalau caranya saya agak bingung juga sih Bu ya. Ini baru perkiraan saya saja sih Bu. Mungkin gitu Bu ya, kalau misalnya saya ketika di awal pembelajaran saya mengajak murid-murid saya untuk bertenang dulu gitu. Misalnya apa ya? Ada sih satu Bu yang sudah pernah saya lakukan, tapi saya belum melihat sih dampaknya. Misalnya begini, saya ajak mereka untuk menuliskan perasaan mereka gitu di awal sebelum mulai belajar. Apa misalnya ada yang nulis senang, ada yang menulis kesel, ada yang menulis biasa aja gitu. Ya baru sebatas itu Bu gitu.
Saya juga tidak tahu apakah itu bisa mengatasi suasana, tapi yang jelas saya saat itu saya mencoba mengalihkan gitu ya Bu Iya. ya, mengalihkan saja gitu. Iya. Setelah Ibu melakukan itu ya Bu ya, artinya Ibu cuma belum melihat dampaknya ya Bu ya, tapi pasti ada perbedaan ya Bu ya, sebelum dan sesudahnya. Sebelum melakukan bertenang dulu yang seperti tadi Ibu bilang, sebelum Ibu mengarahkan murid Ibu menuliskan perasaan sebelum belajar tadi, pasti ada perbedaan nih. Kira-kira kalau misalnya di rate nih Bu, perbedaan sebelum dan sesudah Ibu melakukan itu berapa persen? 60% lah Bu ada. Yang tadinya itu 60%. boleh dikatakan iya 60% lah terlihat ada perubahan begitu. Memang tapi sedikit ya gitu. Saya juga tidak tahu apakah ini benar akan berdampak begitu. Kalau menurut penilaian Ibu, tadi Ibu sampaikan tadi saya belum lihat dampaknya, saya belum seberapa lihat dampaknya gitu ya Bu ya, tapi Ibu sudah yakin nih ada perbedaan sebanyak 60%. Yeah. Pertanyaan saya, kalau misalnya Ibu maksimalkan, ada berapa persen yang bisa Ibu dapatkan dari perubahan tersebut? Kalau dimaksimalkan mungkin bisa jadi 80 ya Bu ya. Karena gini Bu, karena menurut saya pengalihan itu juga memang akan membantu gitu. Menurut saya sih seperti itu. Cuman memang mungkin karena saya tidak maksimal, jadi ya baru 60% lah gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu maksimalkan ada sebanyak 20% peningkatan ya Bu ya. Kira-kira Ibu bagian mana yang perlu Ibu maksimalkan sehingga Ibu bisa menambah 20% lagi menjadi 80%. Tadi kan Ibu bilang pengalihan, menuliskan seperti itu ya Bu ya, terus bertenang dulu, kasih waktu berarti kan ke muridnya, setelah itu menuliskan. Nah, kira-kira untuk memaksimalkan 20% yang ingin Ibu capai itu, apa nih, usaha apa lagi yang perlu Ibu lakukan? Mungkin ini Bu ya, siswa itu saya ajak untuk mengungkapkan perasaan dia terhadap hal-hal yang tidak dia sukai begitu di kelas itu, dan juga hal-hal yang disenangi di kelas itu gitu. Mungkin itu juga bisa jadi suatu cara itu buat atau suatu upaya saya gitu. Saya nggak paham juga sih Bu ya, tapi sepertinya karena begini, tadi kan ketika baru menuliskan perasaan saya melihat tuh ada ya siswa lebih tenang gitu ya, ada karena teralih gitu kan, siswa lebih tenang gitu, nggak langsung. Nah kalau saya buat lagi tambah seperti itu mungkin bisa kali Bu. Oh seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu mengajak murid untuk mengungkapkan apa yang tidak dia suka dan apa yang dia suka. Ibu yakin itu dapat meningkatkan ya Bu ya? Ya antara yakin dan tidak karena belum dilaksanakan ya Bu. Iya. Cuma perkiraan saya ketika siswa sudah menuliskan yang tidak disenangi atau menuliskan yang disenangi, itu jangan hanya sekadar ditulis begitu saja terus dikumpulkan, tidak gitu. Harus ada satu bacaan yang dibahas begitu Bu ya. Mengapa bisa seperti ini, mengapa bisa seperti itu gitu. Jadi intinya siswa diajak diskusi mungkin Bu. Jadi setelah mengungkapkan apa yang tidak suka dan dia suka, ada diskusi di dalamnya ya. Ada lagi Bu cara yang kira-kira dapat meningkatkan kenyamanan siswa tersebut Bu? Kalau semua guru
melakukan hal yang sama atau mungkin cara yang berbeda gitu, tetapi ada melakukan kegiatan pengalihan dulu sebelum mulai belajar, terutama di kelas saya, mungkin itu juga akan membantu dampak perbaikan begitu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dukungan dari para guru ya, Bu ya, dalam melakukan apa nih Ibu sebutnya ini? Bertenang dulu atau kegiatan menulis atau apa ini Ibu sebutnya? Kegiatan ini. Apa ya? Mungkin bisa dikatakan pembiasaan apa ya? Pembiasaan positif apa ya, Bu ya? Pembiasaan positif. Atau bukan. Kayaknya nggak pas deh, Bu, kalau pembiasaan positif. Iya. Mungkin bisa dibilang refleksi mungkin ya, Bu ya. Oke, Berefleksi dulu gitu sebelum refleksi sebelum pembelajaran dimulai. Iya. Jadi Ibu perlu melakukan ini diskusi ya Bu ya, apa yang perlu disampaikan yang tidak disukai murid dan juga yang disukai murid, lalu dilakukan diskusi. Terus guru-guru juga mendukung kegiatan refleksi sebelum pembelajaran ini ya Bu ya. Kira-kira Ibu butuh dukungan apa nih untuk melaksanakan hal tersebut? Karena ini menurut saya kan bukan hal yang biasa ya, Bu ya. Jadi kemungkinan itu akan banyak guru yang menganggap ini adalah hal yang aneh begitu. Jadi menurut saya ini bisa bisa didiskusikan dengan atau dibicarakan, dikomunikasikan dulu dengan wakil-wakil kepala sekolah gitu. Jadi Ibu akan mengomunikasikan niat Ibu ini dengan para stakeholder yang ada di sekolah ya Bu ya? Iya Ibu. Iya. Apa yang Ibu harapkan dari komunikasi yang akan Ibu jalin kepada stakeholder ini? Saya mengharapkan dari obrolan ini atau komunikasi yang saya sampaikan ini akan muncul nanti mungkin di form lain gitu. Ini adalah membantu murid kita untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik begitu, Bu. Oke ya Bu ya, Ibu sudah tahu nih apa yang akan Ibu lakukan nih berarti ya Bu ya. Kira-kira apakah ini akan ini yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya, saya akan coba Bu. Oke. Coba. Kapan nih Bu? Kapan Ibu akan Ibu lakukan Bu? Secepatnya Bu. Mungkin saya akan awali ini dengan ngobrol dulu atau mengomunikasikannya dengan rekan-rekan terdekat dulu kali Bu ya. Jadi kalau sudah ada respon dari rekan-rekan terdekat kalau itu akan menghasilkan hal yang baik, baru saya nanti menghadap ke Waka gitu, sehingga Waka nanti bisa mensosialisasikan ke semua guru gitu. Dalam waktu cepat Bu. Oke. Berarti secepatnya ya Bu ya. Sekarang apa yang bisa Ibu simpulkan dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Bu. Jadi dari obrolan ini saya menemukan keyakinan bahwa apa yang saya hadapi atau saya temukan permasalahan di kelas saya ini bisa diselesaikan begitu. Saya bisa membuat suatu perilaku yang mungkin berbeda dari kebiasaan yang biasanya ketika guru masuk kelas. Saya akan mencobanya dengan tujuan untuk memberikan
ketenangan gitu ya, siswa memberikan refleksi dulu baru mulai mengajar. Duh, lega saya, Bu. Iya, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Saya juga lega sudah bisa membantu Ibu memaksimalkan potensi Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman ya Bu ya. Oke. Iya. Ya. Terima kasih Bu Silvi Sama-sama, atas Bu waktunya, Dian. ya, supportnya dan semangatnya membuat saya menjadi terpikirkan begitu untuk dan yakin untuk melakukan. Terima kasih Bu Ya, Silvi. sama-sama Ibu. Iya, bagus sekali ini tadi ya praktek coaching dari Coach Bu Silvi dengan mengcoachi Bu Dian. Ini sudah sangat baik. Baiklah ya, kita Ibu. lanjutkan dengan supervisi kita Ibu Silvi ya. Iya Bu. Bagaimana nih Ibu nilai diri Ibu sendiri nih dengan praktek coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu Dian ini tadi? Gimana nih Ibu dan Ibu tadi? Nah, yang saya nilai dari penampilan saya tadi ya Bu ya, kan Bu bagian tadi Bu saya menanyakan lagi nih Bu, saya udah hilang fokus tadi, malahan di awal saya hilang fokusnya Bu, saya kembali menanyakan tujuan gitu, saya sadar akan itu Bu. Terus tapi saya kemudian sudah mulai memusatkan pikiran saya, sudah mulai ingin presence gitu loh Bu, hadir seutuhnya. Jadi saya pikir saya sudah melakukan peningkatan karena kompetensi saya dalam menyimak gitu Bu. Iya. Jadi Ibu menilai bahwa sedikit peningkatan sedikit gitu Bu ya. Dari keterangan Bu menyimak tadi. Iya, baiklah Bu. Begitu boleh saya untuk menyampaikan pendapat saya hasil pengamatan dari saya. Boleh Bu, silakan. Ya, tadi yang saya amati sebenarnya performa dari Bu Silvi tadi keseluruhan itu sudah bagus. Ibu dengan pada terhadap coachingnya dengan kalimat-kalimat yang santai, intonasi yang bagus, seperti itu kompetensi yang sudah baik tuh Bu, seperti itu. Kemudian dari pembicaraan coaching tadi sudah dapat itu ya tujuannya tadi sudah tercapai gitu ya dari mengcoach tadi artinya si coach sudah tahu menemukan bagaimana solusi yang ingin dia sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa coach-nya mengungkapkan seperti itu. Jadi menurut saya itu sudah bagus sekali ya Bu Silvi ya penampilan tadi. Ya, Bu, terima kasih. Oke Bu Silvi, tadi kan Ibu sudah menilai diri Ibu sendiri gitu ya dengan performa yang Ibu sudah lakukan praktek coaching dengan Ibu Dian tadi. Sekarang boleh nih saya memberi hasil pengamatan saya dengan Bu Silvi. Boleh Bu. Oke, dari hasil pengamatan yang saya lihat tadi, sebenarnya Bu Silvi ini sudah baik sekali loh dalam mengcoaching. Saya lihat tadi dengan bahasa Ibu yang sudah intonasi yang bagus, akrab seperti itu ya. Jadi sehingga yang Ibu coaching tadi mau lancar gitu ya untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan dia dan menemukan solusinya. Itu sudah cukup baik sekali itu Bu. Dengan performa Ibu tadi itu bahasa kalimat-kalimat Ibu gitu ya. Dengan intonasi Ibu tadi itu bagus tuh Bu, boleh dikembangkan terus kompetensi itu tadi merasa enak itu tidak menggurui seperti itu kan, tidak juga
bertanya cecer sehingga si kalau kita udah suara yang keras atau bagaimana itu kan kucingnya si kucing tadi merasa tidak nyaman, tapi ibu sudah bisa menimbulkan kenyamanan itu gitu. Itu menurut hasil pengamatan saya dari performa yang ibu lakukan tadi. Selanjutnya, namun ada hal-hal juga yang perlu ibu ketahui, yang mungkin perlu ibu kembangkan tadi ya. Mungkin benar kata ibu tadi, ibu merasa tadi di awal tadi sudah saya tanya bahwa keterampilan menyimak tadi ibu ya, artinya present hadir seutuhnya gitu Iya, tadi Bu. kan. Iya, memang di situ saya lihat ibu memang apa namanya perlu latihan seperti itu ya. Artinya dalam mengcoaching orang atau mengcoaching orang, jadi kita itu kita harus hadir sepenuhnya ya, seperti itu ya. Jadi kemampuan menyimak tadi menurut Bu Silvi itu mau ditingkatkan kembali gitu Bu ya tadi. Hasil pengamatan saya tadi kira-kira bagaimana nih kalau ibu tadi merasa kayak kurang gitu, apa nih langkah ibu untuk kompetensi menyimaknya tadi untuk lebih baik gitu. Dan kalau ibu apa namanya standar penilaian gitu ya dari 1 hingga 10, kira-kira ibu ini seberapa ini Bu? Keterampilan ibu ini dalam menyimak ini berapa nilai ibu? Kalau tadi saya sampaikan 50, sekarang saya sampaikan 80 Bu keterampilan menyimak saya. Memang saya di awal itu tadi kan saya hilang fokus. Nah setelah itu saya berusaha tuh memfokuskan diri saya dari apapun untuk coach saya gitu, sehingga apa yang diceritakan itu saya bisa dengar dan saya bisa pahami, lalu saya bisa melakukan coaching saya seperti itu Bu. Jadi sudah 8 Bu ya? Iya. Ada keinginan untuk meningkat di 10 Bu? Ada lah Bu. Iya ya. Jadi sudah baik ya tadi 50, kemudian 80, sekarang ada keinginan Ibu untuk mencapai 10, itu semangatnya luar biasa itu Bu. Kira-kira nih kalau Ibu sekarang 80 ke 10 kan tinggal 2 lagi nih Bu ya. Jadi langkah-langkah apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai nilai 10 itu dalam keterampilan menyimak ini? Iya, saya sadar Bu kalau misalnya mau menyimak dengan baik itu sebenarnya kan harus fokus. Fokus itu berarti kan harus apa namanya, harus mungkin ada faktor dari kesehatan gitu Bu. Saya kan nggak sering sarapan. Mungkin saya akan banyak sarapan kali Ibu ya. Terus saya juga tidur yang cukup, terus saya banyak minum, biar saya tuh nggak dehidrasi, terus saya tuh bisa fokus ketika diajak orang ngomong gitu ya Bu ya. Iya, jadi masalah kesehatan Bu Silvi ya. Iya Bu. Jadi kalau masalah kesehatan, artinya sini Ibu udah bisa mencari langkah-langkahnya, tadi dengan fokus tadi masalah sehat gitu Bu ya, dan Ibu sudah menemukan juga bagaimana cara mengatasinya, itu baik sekali itu Bu. Kapan nih Ibu bisa memulainya untuk lebih meningkatkan kesehatannya ini? Malam nanti saya mau tidurnya jam 9 Bu. Jam 9 langsung saya mau tidur. Besok pagi saya harus sarapan, sempat nggak sempat pokoknya harus sarapan lah. Terus saya mau bawa botol minum ke sekolah biar saya nggak dehidrasi gitu kali Bu ya. Oh, iya bagus itu. Iya, Bu, benar. Jadi dari kita diskusi dari hasil supervisi kita ini, gimana nih kesimpulan yang bisa Ibu ambil Kesimpulan yang dari dapat kita? saya ambil ya Bu ya bahwa dalam keterampilan menyimak itu tidak hanya harus apa namanya keterampilan saja gitu Bu, tapi juga harus diperhatikan kesehatan gitu ya Bu ya. Untuk meningkatkan itu jaga kesehatan biar bisa lebih fokus gitu kali ya Bu ya.
Oh iya benar. Iya bagus itu Bu Silvi. Ya, jadi langkah-langkah yang sudah Ibu ambil, jadi kesimpulannya yang sudah Ibu dapatkan bahwa keterampilan menyimak dan kemudian Ibu sudah bisa juga mengatasi bagaimana bisa fokus seutuhnya seperti itu ya dengan menjaga kesehatan dan bagus sekali Ibu sudah memulai gitu Bu ya untuk supaya Ibu Silvi sehat itu langkah-langkahnya besok sudah Ibu lakukan gitu kan itu saya sangat mensupport sekali itu Bu Silvi. Iya, terima Mudah-mudahan untuk kasih, Bu. kedepannya nanti ya, keterampilan menyimak Ibu dari meng-coaching orang itu sudah bisa mencapai 10 seperti yang diinginkan oleh Bu Silvi. Oke lah Bu Oke, Bu. Silvi, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, terus semangat dan jaga kesehatannya. Oke Iya, Bu Bu. Silvi, Terima kasih, saya Bu. pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.